Hola amigos parantos kumhadamangos, selamat datang di Gayakin Movie bersama Mimin yang kali ini akan membawakan sebuah anime bergenre magic yang rilis pada tahun 2012 lalu. Anime ini berjudul Magi The Labyrinth of Magic yang kisahnya atau nama-nama karakternya diambil dari kisah legendaris 1001 Malam karena ada Aladin, Alibaba, dan lain-lain. Seperti apa keseruannya? Yuk langsung simak aja videonya. Tapi seperti biasa sebelum mulai harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Scene dibuka di kota Kisan, di mana di sana ada seorang pemuda bernama Alibaba yang sedang menyiapkan persediaan makanan untuk tuannya yang bernama Budel. Anehnya, saat Alibaba akan menyimpan makanan tersebut, ada seorang anak pengembara bernama Aladin yang sedang memakan semangka yang udah dikumpulkan Alibaba sebelumnya. Sialnya, Budel lalu datang dan melihat kejadian tersebut, yang auto menghukum Alibaba harus bekerja rodi untuknya. Malam harinya Aladin ikut ke rumah Alibaba dan di sana Ali menunjukkan impiannya pada Aladin, di mana si Ali ingin pergi ke sebuah bangunan yang disebut Dungeon. Yang katanya Dungeon ini muncul secara misterius 14 tahun lalu di seluruh dunia, dan barang siapa yang bisa menyelesaikan rintangan di Dungeon tersebut akan mendapat harta dan kekuatan yang tak terbatas. Dan Alibaba bilang di antara semua harta dalam Dungeon yang paling menarik adalah sebuah wadah yang berisi jin. Sampai keesokan harinya saat menuju ke tempat Budel untuk bekerja, Aladin bertanya di mana letak salah satu Dungeon yang terdekat dengan lokasi mereka. Yang ternyata salah satu Dungeon bernama Amon ada di kota itu. Yang tentu Alibaba ingin jadi orang pertama yang menaklukkan Amon dan kemudian Dungeon lain yang tersebar di seluruh dunia. Alibaba juga bilang jika ia ingin mempunyai banyak uang dengan menaklukkan Dungeon, hingga saat sampai di kota si Aladin gak sengaja menabrak seorang gadis. Keduanya melihat rantai yang melingkar di kaki gadis tersebut, yang ternyata gadis itu merupakan seorang budak, guys. Ajaibnya, Aladin lalu meniupkan serulingnya yang bisa membuat rantai di kaki budak itu terputus. Para penduduk yang melihat kejadian tersebut mendadak heboh karena peraturan di masa itu, siapapun yang melepaskan budak milik orang lain maka akan terkena hukuman potong tangan, guys. Sialnya, budak itu ternyata milik Budel yang kemudian datang dan langsung menyiksa si budak wanita di hadapan semua orang. Aladin yang mencoba menghentikan itu malah ditangkap oleh para anak buah Budel. Namun yang gak diduga, Aladin kemudian menunjukkan kekuatan serulingnya sampai membuat Budel dan anak buahnya gak sadarkan diri. Selanjutnya, Aladin dan Alibaba terpaksa harus bersembunyi karena kerusuhan tadi udah didengar oleh para pasukan kerajaan. Di persembunyian, Alibaba bertanya tentang seruling Aladin yang ternyata suling itu adalah wadah berisi jin yang Aladin panggil dengan nama Ugo. Mengetahui hal itu membuat Alibaba berpikir jika ada Aladin dan serulingnya maka ia akan bisa memasuki Amon. Tanpa mereka tahu, di saat bersamaan Budel udah melaporkan kejadian tadi pada penguasa kota itu yang bernama Jamil. Namun si Jamil malah memberikan suatu tugas yang harus dikerjakan oleh si Budel. Karena tugasnya itu, Budel pun berniat meminta bantuan pada Alibaba dan Aladin, di mana Budel mengancam Alibaba harus membayar hutang karena udah mencoba melepaskan budaknya. Keesokan harinya, Alibaba dan Aladin ternyata diminta mengantar minuman anggur titipan Jamil yang akan diberikan pada penguasa kota sebelah. Di sana mereka juga melihat budak wanita sebelumnya yang Budel bilang budak-budak itu akan ia kirim ke daerah pertambangan. Rombongan kereta pun akhirnya berangkat, di mana tugas mengirim anggur ternyata adalah tugas berbahaya karena bau dari anggur-anggur tersebut kemudian memancing monster tumbuhan bernama Hyacin menyerang rombongan si Budel. Kepanikan pun auto terjadi sampai-sampai membuat seorang budak cilik hampir terjatuh ke lubang, membuat si budak wanita mencoba menyelamatkan walau ia harus ikut terjatuh bersama budak cilik tersebut. Konyolnya, Budel malah menjadikan itu suatu keuntungan karena katanya Hyacin gak akan bergerak selama sedang mencerna makanannya, membuat mereka punya kesempatan menyelamatkan anggur milik si Jamil, membuat Alibaba marah dan auto menampol pria gempal tersebut.
Alibaba kemudian terjun ke lubang walau nggak bisa berbuat apa-apa. Beruntung ada Aladin yang mengeluarkan Ugo dari serulingnya untuk membantu si Alibaba. Alibaba berhasil menyelamatkan kedua budak walau sial kemudian malah ia yang harus tertarik ke dalam tubuh Yachin. Melihat itu Aladin lalu mengeluarkan sihir lain yaitu berupa sorban terbang yang membawa banyak anggur untuk disiramkan pada monster tumbuhan tersebut. Setelah disiram anggur, Yachin auto berhenti bergerak hingga akhirnya Alibaba pun bisa terselamatkan. Aladin lalu berkata jika ia ingin berteman dengan Alibaba dan lalu pergi dari sana untuk memulai petualangan mereka tanpa keduanya ketahui, Jamil ternyata memantau semua kejadian tersebut dari kejauhan. Malam harinya Aladin dan Alibaba tiba di depan pintu Amon yang katanya dengan menyentuh pintu itu aja, siapapun bisa langsung terhisap masuk ke dalam Dungeon. Kocaknya Aladin yang kelaparan tanpa sadar terjatuh dan mendorong tubuh Alibaba hingga keduanya benar-benar masuk ke dalam Amon. Alibaba tersadar di dalam sebuah gua yang dipenuhi kolam minyak tanah dan kerangka-kerangka manusia. Saat akan menghampiri Aladin, api tiba-tiba menyala. Beruntung ia berhasil menyelamatkan Aladin dari minyak yang auto ikut terbakar oleh api tersebut. Tanpa mereka ketahui, di luar Amon, Jamil juga udah bersiap masuk ke Dungeon itu dan berkata ia emang udah lama menunggu kedatangan orang itu yang bisa membuatnya menjadi yang teratas. Sementara di dalam, Aladin, Alibaba, dan Ugo berhasil melarikan diri dari kejaran batu besar dan tiba di sebuah tempat. Di sana, Aladin berkata untuk memanggil Ugo, ia membutuhkan kekuatan dari perutnya dan itulah yang membuatnya sangat kelaparan. Hingga tiba-tiba seekor semut raksasa datang di mana tempat itu merupakan sarangnya bersama semut-semut yang baru aja menetas dari dalam telur. Alibaba melawan semut-semut itu sendirian dengan pisaunya, yang ternyata tubuh para semut sangat lunak sehingga mudah untuk ditebas. Namun mengejutkannya, para semut bisa bergabung menjadi seekor monster raksasa yang dapat mengeluarkan tiupan angin yang cukup kuat. Nggak hanya angin, makhluk itu juga bisa mengeluarkan api, membuat Aladin terpaksa mengeluarkan Ugo lagi untuk melawan. Ugo berhasil menghabisi sang monster walau Aladin harus pingsan karena udah kehabisan tenaga. Melihat itu, Alibaba pun memutuskan untuk beristirahat hingga beberapa lama kemudian ia mendengar langkah seseorang yang juga udah memasuki Dungeon, di mana tentu aja itu merupakan langkah kaki Jamil yang masuk ke Amon bersama seorang anak buahnya. Namun yang lebih mengejutkan, si gadis budak tiba-tiba juga muncul di belakang Alibaba. Budak itu ternyata datang bersama Jamil yang anehnya langsung bersujud di hadapan Aladin yang sedang pingsan dan memanggilnya dengan sebutan Magi. Mereka pun langsung membawa tubuh Aladin tanpa menghiraukan si Alibaba, membuat Alibaba marah dan mencoba menghentikan Jamil. Walau karena hal itu, Jamil memerintahkan anak buahnya yang bernama Goltas untuk menghabisi Alibaba. Hebatnya, Alibaba bisa menghindari serangan dan malah berbalik menodongkan pisaunya pada Goltas, membuat Jamil kagum dan berniat menjadikan Alibaba sebagai penjaganya, sementara Goltas yang dianggap nggak berguna langsung disiksa oleh pria kejam tersebut. Sambil menyiksa Goltas, Jamil bilang ia ingin menyelesaikan Dungeon untuk dapat menguasai seluruh negeri. Hingga mereka pun melanjutkan perjalanan dan tiba di sebuah gerbang api yang terdapat tulisan sebuah bahasa yang disebut bahasa Toran. Hebatnya, Alibaba mengerti arti bahasa Toran yang padahal Jamil bilang hanya orang yang berpendidikan tinggilah yang bisa mempelajari bahasa tersebut. Tulisan di depan gerbang ternyata adalah sebuah teka-teki yang bertuliskan tentang jalan kebenaran berada di ekor sang naga, dan untuk sampai di sana mereka harus menari di antara semburan api. Alibaba pun langsung masuk melewati semburan-semburan api dan berhasil sampai di ujung jalan yang terdapat patung kepala naga. Dengan menarik tuas dalam kepala naga tersebut, Alibaba berhasil menghentikan semburan apinya, membuat Jamil bisa melewati rintangan itu dengan mudah. Apesnya, tubuh Alibaba lalu auto dikelilingi api besar dan terlihat lenyap dari tempat itu sampai dianggap tewas oleh si Jamil. Nggak lama, Aladin tersadar dan menanyakan keberadaan Alibaba. Yang kacaunya, si Jamil berbohong dengan berkata kalau Alibaba udah kabur membawa lari seruling Aladin, sementara mereka lah yang udah menyelamatkan Aladin yang ditemukan gak sadarkan diri. Jamil lalu mengenalkan para budaknya dan di sini selain Goltas, kita akhirnya diberitahu nama sang gadis yang adalah Morgiana, yang katanya merupakan keturunan ras pemburu dari benua gelap. Jamil dan Goltas kemudian pergi mencari rute selanjutnya dan meninggalkan Aladin bersama dengan Morgiana. Aladin mencoba membuat Morgiana tertawa karena gadis itu hanya berdiri mematung di hadapannya, hingga akhirnya ia berhasil membuat gadis itu berbicara dan memberitahu jika kampung halamannya bernama Katargo dan disebut benua gelap karena dianggap orang-orang merupakan benua yang paling ketinggalan peradaban. Padahal Morgiana bilang negara dan desanya merupakan tempat yang indah.
Mendengar itu, Aladin berkata ia ingin mengunjungi desa Morgiana, namun gadis itu bilang sebagai budak ia nggak bisa meninggalkan tuannya. Terlebih Jamil terkenal dengan kekejamannya. Setelahnya Aladin bertanya keberadaan Alibaba yang Morgiana bilang Alibaba udah tewas karena terlalu bodoh dan mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Namun tiba-tiba Alibaba muncul di tempat itu juga. Jamil juga kembali ke sana karena ia dan Goltas diserang oleh sekelompok monster dalam perjalanan. Jamil terkejut melihat Alibaba masih hidup, di mana Alibaba memberitahu saat tubuhnya akan diselimuti api besar tadi, ia menemukan jalan rahasia yang terdapat di balik patung kepala naga, dan karena itu ia mengajak Aladin pergi menuju jalan tersebut. Melihat itu, Jamil memerintahkan Morgiana untuk mengejar keduanya, beruntung ia gagal menangkap Aladin dan Alibaba. Alibaba dan Aladin pun tiba di sebuah pintu yang disebut pintu kebenaran, di mana pada pintu itu terdapat dua tanda telapak tangan kanan yang berarti pintu tersebut harus dibuka oleh dua orang. Aladin dan Alibaba pun menyentuh tanda tersebut secara bersamaan dan berhasil membuka pintu kebenaran. Yang anehnya ruangan itu tiba-tiba berubah membuat keduanya kini berada di luar dan di puncak sebuah tebing. Keduanya ternyata masih berada di dalam Dungeon walau terlihat seperti berada di luar ruangan. Aladin dan Alibaba langsung mengelilingi tempat itu dengan sorban terbang milik Aladin. Aladin berkata jika Ugo pernah bercerita kalau kota itu bernama Nekropolis yang terkenal dengan nama lainnya itu kota kematian. Keduanya lalu menuju ke sebuah tempat dan membuka pintu lain yang Alibaba bilang mungkin itu merupakan ujung dari Dungeon tersebut. Mengejutkannya, Goltas berhasil sampai di sana juga walau ia langsung terkapar karena udah terluka parah disiksa oleh Jamil yang kesal pada Aladin dan Alibaba. Morgiana juga lalu datang dan langsung menyerang Aladin sampai terhempas. Alibaba yang mencoba menolong dihadang oleh Jamil, namun si Alibaba nggak gentar untuk melawan karena ia bilang dalam Dungeon status keturunan dan reputasi tak ada bedanya di tempat tersebut. Pertarungan pun dimulai, nggak diduga Alibaba bisa menghindari serangan Jamil, padahal Jamil sempat menyombongkan diri sebagai bangsawan, ia udah dilatih berpedang sejak kecil. Bahkan hebatnya, Alibaba malah bisa membuat Jamil terdesak sampai ia menyadari jika yang dipakai Alibaba merupakan teknik berpedang milik kerajaan. Jamil yang gak terima dikalahkan memerintahkan Morgiana untuk melawan Alibaba. Kejamnya, ia juga memerintahkan Morgiana untuk menghabisi Alibaba menggunakan pedangnya. Walau sempat ragu, Morgiana tetap ingin menuruti perintah tuannya. Beruntung Aladin kembali tersadar dan menghancurkan pedang yang dipegang Morgiana dengan sihirnya. Aladin pun meminta Jamil mengembalikan serulingnya, namun sang penguasa kota malah menantang agar Aladin mengambilnya dengan tangannya sendiri. Namun itu merupakan sebuah kesalahan karena Aladin auto menunjukkan sihir besarnya yang membuat Jamil teringat masa lalu di mana gurunya pernah berkata jika 10 tahun yang akan datang akan muncul seorang anak yang merupakan salah satu penyihir pencipta dunia yang akan menuntun sang raja menuju kejayaan. Jamil yang ingin sang magi memilihnya menjadi seorang raja meminta Morgiana untuk menyerang, namun kali ini Aladin berhasil menangkap sang gadis budak tersebut. Jamil yang ketakutan melihat hal itu akhirnya mau mengembalikan seruling Aladin sambil dengan pedenya ia berkata Aladin harus memilihnya sebagai raja karena ia adalah pria yang hebat. Namun Aladin berkata yang dilakukan Jamil selama ini tidaklah hebat. Setelahnya, Aladin dan Alibaba dikelilingi lingkaran sihir hingga api besar lalu muncul di tengah ruangan tersebut. Seorang jin besar lalu muncul dari api itu dan berkata jika Alibaba adalah orang yang tepat mengisi posisi raja. Sang jin lalu bersujud di hadapan Aladin sampai Ugo keluar dan berbincang dengan jin tua itu. Si jin tua lalu mengenalkan dirinya yang bernama Amon, sang jin kesopanan dan disiplin juga penguasa api, di mana ia menyatakan jika Aladin dan Alibaba udah berhasil menyelesaikan Dungeonnya. Amon juga menjelaskan tugas seorang magi yang katanya sang penyihir harus memilih seorang raja yang akan memimpin semua orang, dan tujuan para jin ditempatkan dalam Dungeon adalah untuk membimbing dan melatih sang magi yang terpilih dan dicintai oleh jiwa Sulaiman. Aladin lantas bertanya apa sebenarnya jiwa Sulaiman itu, namun sebelum Amon menjelaskan terjadi getaran besar yang berasal dari sihir seseorang yang mencoba menjegal pintu keluar dari Dungeon. Beruntung Amon bisa menciptakan portal agar semua orang bisa keluar dari sana. Aladin dan Alibaba mengajak Morgiana keluar, namun gadis yang loyal pada Jamil itu nggak mau meninggalkan tuannya.
Nggak diduga, Goltas selalu bangkit dan meminta Morgiana ikut dengan keduanya, sementara Jamil ia bilang nggak boleh keluar dari sana karena udah terlalu banyak melakukan kejahatan. Walau begitu, dengan kesetiaannya, Goltas akan tetap menemani sang tuan di dalam Dungeon yang akan hancur. Sementara Morgiana diminta melanjutkan hidupnya agar bisa kembali ke kampung halamannya. Goltas memutuskan rantai di kaki Morgiana bersamaan dengan Dungeon yang mulai runtuh. Setelahnya, kita akan ditunjukkan wajah dari sang penyihir yang membuat Dungeon itu runtuh, di mana ia juga punya gelar magi seperti Aladin. Sementara Aladin, Alibaba dan Morgiana yang selamat mendapat banyak harta yang Alibaba bilang ia akan menggunakan harta itu untuk memulai bisnis di sebuah kota bernama Sindria. Namun sebelum itu, ia harus ke sebuah tempat bernama Balbad untuk menyelesaikan sebuah urusan. Setelahnya, Alibaba muncul di bekas reruntuhan Dungeon dengan seluruh hartanya, sementara Morgiana yang udah bebas muncul di luar kota. Sedangkan Aladin sendiri terlempar ke sebuah tempat membuat mereka harus terpaksa berpisah. Singkat cerita, Alibaba yang banyak harta menjadi penguasa kota, bahkan Budel kini jadi anak buahnya. Hari itu, pelayan Alibaba bilang ada tamu yang mencarinya. Yang Alibaba kira adalah Aladin, namun ternyata yang datang malah si Morgiana. Di sini terbongkar jika Alibaba menggunakan sebagian hartanya untuk memerdekakan para budak di kota karena ia bilang itu pasti sesuatu yang diinginkan oleh Aladin dan Morgiana datang untuk mengucapkan terima kasih. Hingga suatu hari Alibaba memutuskan memulai pencarian Aladin tanpa ia tahu pisaunya ternyata udah dirasuki si Amon dan itu terhubung dengan seruling Aladin yang berisi Ugo. Oke, karena videonya udah habis, gue undur-undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa datang lagi besok untuk tahu kelanjutan ceritanya. Bye-bye.